Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tauhid yang dirahmati Allah, semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keberkahan dan limpahan kasih sayang Allah. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Sahabat Tauhid, pernahkah kalian berhajat atau menginginkan sesuatu, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat? Sudah berusaha dan berdoa dengan sekuat tenaga, akan tetapi hajat itu belum juga terkabulkan. Apa yang salah? Apakah ikhtiar kita yang kurang maksimal, ataukah doa kita yang kurang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sahabat Tauhid, sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, ada beberapa hal yang perlu kita fahami terlebih dahulu. Yang pertama, makna hajat. Berhajat berarti berkeinginan, bercita-cita atau berkehendak. Akibat kita berhajat, maka akan ada pengorbanan atau kesulitan untuk mewujudkan keinginan tersebut. Maka jika orang berhajat, berarti siap menyongsong kesulitan dan kesulitan. Yang kedua, ada dua jenis hajat, yaitu hajat ke depan dan hajat ke belakang. Hajat ke depan artinya berkeinginan tentang sesuatu di masa yang akan datang. Sebagai contoh, bila kita ingin membeli kendaraan, membeli rumah, ataupun keinginan-keinginan yang lainnya. Jika kita ingin berhajat ke depan, maka itu berarti kita harus mempersiapkan diri untuk berusaha menyingkirkan kesulitan-kesulitan yang akan menghalangi terwujudnya hajat tersebut. Sementara itu, hajat ke belakang artinya menginginkan tentang sesuatu di masa yang akan datang akibat dari efek di masa lampau. Sebagai contoh hajat ke belakang, seperti hajat pengobatan, hajat keinginan akan kesembuhan, dan lain-lain sebagainya. Jika kita ingin berhajat ke belakang, maka berarti kita harus mempersiapkan diri untuk berusaha menebus kesulitan-kesulitan yang sedang kita alami akibat dari kesalahan di masa lalu kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 30, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iringilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapusnya. Ungkapan bijak mengatakan, setiap musibah yang turun disebabkan oleh dosa dan tidak akan terangkat kecuali dengan taubat kita. Dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis Rasulullah dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesulitan melainkan karena perbuatan kita sendiri. Kesulitan tersebut hanya bisa diangkat dengan taubat, penebusan, dan perontokan dosa. Sehingga apabila kita sudah bersih, otomatis kabul hajat-hajat kita. Sahabat Tauhid, lantas bagaimanakah cara penebusan dan perontokan dosa tersebut agar hajat kita dapat segera terkabul? Ada 3 kunci sukses di dalam berhajat.
Yang pertama, jika kita ingin berhajat, taatlah dalam ibadah. Yang kedua, lakukan sedekah hajat kita. Dan yang ketiga, ikhlaslah dan sabarlah di dalam menjalani kesulitan-kesulitan tersebut. Cara yang pertama yaitu taat di dalam ibadah. Jika kita ingin hajat kita terkabul, maka lakukanlah ibadah untuk menghasilkan hasanat sebanyak-banyaknya. Hasanat tersebut untuk menebus dosa atau menyingkirkan kesulitan-kesulitan yang menghalangi terwujudnya hajat-hajat kita. Semakin berkualitas ibadah kita, maka akan semakin cepat hajat kita diraih. Yang kedua, sedekah hajat adalah sedekah yang digunakan untuk meraih hajat-hajat yang diinginkan. Sedekah hajat harus dilakukan dengan tuntunan ilmu agar menghasilkan kualitas sedekah yang excellent. Semakin berkualitas sedekah itu, maka akan semakin cepat hajat itu diraih. Keutamaan sedekah, terutama sedekah hajat, sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sedekah itu ajaib, ajaib, dan ajaib karena memang luar biasa manfaatnya. Yang ketiga adalah dengan jalan ikhlas serta sabar menjalani kesulitan-kesulitan tersebut. Apabila dua jalan yang pertama dan yang kedua tidak dapat dilakukan, maka cara yang ketiga inilah yang bisa dilakukan, yaitu sabar dan ikhlas dalam kesulitan atau kesakitan yang kita rasakan. Sesungguhnya kesulitan atau sakit itu adalah bentuk lain dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam sakit dan kesulitan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menurunkan rahmat-Nya. Allah sedang merontokkan dosa-dosa hamba-Nya apabila ikhlas dan sabar. Jika habis dosa kita karena dirontokkan melalui sakit atau kesulitan, maka sakitnya kita akan segera sembuh dan hajat kita otomatis akan segera terkabul. Sahabat, itulah 3 kunci atau cara untuk meraih hajat-hajat kita. Apapun hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, pilihlah mana di antara 3 kunci tersebut yang dapat Anda lakukan. Sahabat tauhid yang dirahmati Allah, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga hajat-hajat yang kita inginkan dapat cepat terkabul. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.